Back my friends, welcome into the jungle of Protestantism. Kali ini ada satir terbaru. Mari aku mau share untuk teman-teman ya. Tafsir pribadi versus gereja yang tak tergoyahkan. Tafsir pribadi versus gereja yang tak tergoyahkan. Sebuah renungan Katolik tentang fragmentasi Protestan. Ada percakapan yang selalu berulang, entah di ruang diskusi, kolom komentar, atau grup WhatsApp, atau TikTok, Facebook, apalagi IG, apalagi teman-teman Protestan. Varian apapun mereka berbicara lantang tentang kebenaran kitab suci sambil mengabaikan satu pertanyaan mendasar. Dari aliran apa Anda berbicara? Pertanyaannya sederhana, jawabannya nyaris selalu kabur. Saya hanya Kristen, yang penting Alkitab. Kita semua sama, hanya beda organisasi. Oh my God, padahal fakta menyanyikan lagu yang berbeda. Ada yang percaya baptisan menyelamatkan, ada yang sonde. Ada yang percaya Kristus adalah tubuh Kristus, ada yang sekedar simbol. Ada yang percaya keselamatan bisa hilang, ada yang yakin mustahil hilang. Ada yang punya liturgi, bahkan imam, ada yang menolak semua itu sebagai bidat. Tapi semuanya berbicara seolah satu suara, una voce. Dan dengan percaya diri menuntut gereja Katolik yang telah hidup 2 milenium agar tunduk pada tafsir pribadi mereka. Itu seperti kelompok pelukis amatir yang belum sepakat warna primer lalu memaksa Leonardo da Vinci mengubah Mona Lisa. Ada ironi yang sebenarnya menggigit di sini ya. Magisterium Katolik ditolak karena dianggap otoriter. Tapi setiap kepala di kubu reformasi menjelma magisterium kecil, menentukan sendiri. Beginilah seharusnya menafsir Alkitab, beginilah seharusnya gereja. Ketika seorang pendeta tidak sepakat, gereja baru lahir, lalu pecah lagi dan pecah lagi, menjadi serpian-serpian yang tidak saling mengakui. Sejarah mencatatnya tanpa ampun. 800 denominasi tahun 1900 menjadi 45.000 pada tahun 2024 dan bertambah terus setiap minggu bro. Kitab suci tidak salah, yang salah adalah menjadikan jiwa sendiri sebagai paus tunggal. Sementara itu di Roma, meanwhile in Rome, gereja Katolik dengan segala kelemahan manusiawinya tetap berdiri. Liturginya sama dari Brasil sampai Flores. Syahadatnya sama dari tahun 200 sampai tahun 2025. Kitab sucinya sama tanpa dibongkar pasang. Sakramennya sama, tak berubah meski dunia runtuh berkali-kali. Tradisi di sana bukan belenggu, melainkan jangkar. Tafsir diuji dalam persekutuan, bukan ditentukan dalam kesendirian. Bukan otoritarianisme, ini kesetiaan. Kesetiaan pada janji yang tidak berubah. Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesia mea. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di persimpangan jalan, ada 2 jalan dalam perdebatan ini. Yang pertama, jalan suara pribadi, yang merasa berhak menentukan kebenaran bagi seluruh umat, namun tidak pernah sepakat bahkan di antara dirinya sendiri. Yang kedua adalah jalan gereja, yang mengakui bahwa kebenaran bukan hasil kreasi individu, melainkan warisan yang diterima, dijaga, dan dihidupi bersama. Satu jalan memecah belah, yang satunya jalan mempersatukan. Yang pertama, jalan suara pribadi itu menyisakan ribuan gereja kecil, dan yang kedua, jalan gereja tetap menjadi tubuh Kristus yang satu. Jadi mereka menolak Roma karena Roma tidak tunduk pada mereka, tetapi justru karena itulah Roma tetap berdiri. Bukan karena pawang otoritas, melainkan karena penjaga warisan para rasul. Di luar sana, fragmen-fragmen gereja terus lahir dari tafsir privat dan mati dalam kelelahan. Namun di dalam ruang yang sunyi, di altar yang sama sejak abad pertama, hosti diangkat, anggur diberkati, dan suara lembut tetap bergema. Hoc est corpus meum, inilah tubuhku. Tidak retak, tidak pecah, tidak tunduk pada tafsir pribadi siapapun. Dan itu cukup untuk sebuah keyakinan teguh di tengah dunia yang bising. Silakan share video ini. Selama kebenaran masih dicari,
dan gereja tetap berdiri.